Tergulingnya rezim Orde Baru dan dimulainya era reformasi sudah berlangsung hampir 26 tahun. Mantan Presiden rezim Orba, Jenderal Soeharto, penerima, pemegang dan pelaksana Super Semar sudah meninggal dunia. Dengan melaksanakan memelintir Super Semar, Jenderal Soeharto telah dengan sukses melikuidasi pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagai penggantinya beliau menegakkan rezim Orde Baru. Rezim ini sempat berjaya di negeri kita sejak periode antara tahun 1967 sampai dengan medio tahun 1998. Melalui pelacakan fakta-fakta, literatur nasional dan internasional serta dokumentasi, penekunan penelitian lapangan, antara lain lewat cara oral histori, rekonstruksi dan deduksi, bisa disimpulkan bahwa keberhasilan Jenderal Soeharto merebut kekuasaan pemerintah dan negara, terutama disebabkan canggihnya cara yang ditempuh, yaitu dengan bersandar pada pokoknya pada kekerasan, pada kekuatan militer. Sebagai pelengkap, diregisir suatu cara manipulasi canggih, KUP konstitusional, untuk membenarkan, mensahkan dan melegitimasi tindakan kekerasan militer. Cara ini ialah dengan menciptakan dan memanipulasi Super Semar. Suatu surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Pangti Abri Soekarno, tertuju kepada Jenderal Soeharto. Melalui cara-cara yang unik dalam sejarah perebutan kekuasaan, Super Semar telah secara efektif mempasifkan serta membelenggu kekuatan politik dan militer, yang ketika itu masih setia mendukung Presiden Soekarno. Tibalah orang pada kesimpulan, bahwa bisanya Jenderal Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno, melikuidasi apa yang disebut Orde Lama Presiden Soekarno, kemudian menaikkan dirinya sendiri menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, penyebab utamanya ialah strategi dan taktik, di satu tangan memegang bedil, di tangan lainnya Super Semar. Super Semar, suatu akronim dari Surat Perintah 11 Maret. Dokumen apa itu? Begitu besar mukjizatnya sehingga kuasa menggulingkan dan menggantikan Presiden Soekarno. Suatu dokumen yang bisa secara sah membubarkan dan melarang PKI, melarang Marxisme. Super Semar juga membenarkan tindakan persekusi, pembunuhan massal terhadap sejuta lebih warga negara tak bersalah, pemenjaraan dan pembuangan ratusan ribu lainnya. Membikin siapa saja yang berani menentang atau beroposisi, disingkirkan dan menjadi orang yang bermasalah. Dengan kekuatan Super Semar telah direvisi DPR dan MPR, dibentuk pemerintahan dan dinaikkan Jenderal Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia. Demikianlah mukjizatnya dokumen Super Semar itu. Di satu pihak ia bisa segala, tetapi di lain pihak, ia dibikin seperti suatu barang misterius. Sesungguhnya bukan misterius. Dengan mata kepalaku sendiri telah aku lihat dokumen Super Semar tersebut. Ini dimungkinkan karena salah seorang pejabat lembaga negara Arsip Nasional, yang bersahabat, atas inisiatifnya sendiri menunjukkan dokumen tersebut padaku. Pejabat penting tersebut menjelaskan, bahwa yang tersimpan di Arsip Nasional adalah kopinya. Tetapi ditandaskannya bahwa kopi tersebut sesuai dengan aslinya. Penguasa Orba sengaja membikin Super Semar menjadi misterius. Tambah lagi diisukan pula, bahwa dokumen Super Semar, yang sempat menjadi buah bibir di masyarakat, dikatakan bukanlah yang asli. Bahwa yang asli, siapa tahu apa isinya. Dari suatu misteri ke misteri lainnya. Belakangan orang menjadi sadar. Semua kemisteriusan Super Semar itu memang sengaja diregisir demikian rupa. Sehingga orang menjadi bingung dan tidak mengerti lagi apa sebenarnya Super Semar itu. Dalam keadaan orang bertanya-tanya apa Super Semar itu, muncullah berita bahwa Super Semar itu adalah suatu surat pelimpahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Kemudian terungkap bahwa Presiden Soekarno yang formalnya masih presiden, berkali-kali menjelaskan bahwa Super Semar bukan pelimpahan kekuasaan, tetapi suatu perintah kepada Jenderal Soeharto bersangkutan dengan masalah penertiban keamanan. Tetapi penjelasan Presiden Soekarno itu di Black Out, dibungkam oleh pers yang ketika itu sudah ada di bawah kekuasaan dan kontrol tentara. Bisanya kemudian diterbitkan pidato-pidato penting Presiden Soekarno sekitar soal tersebut, adalah berkat inisiatif dan usaha cermat sejarawan muda Boni Triana dan aktivis Budi Setiono. Atas usaha merekalah, pidato-pidato penting Presiden Soekarno, yang di Black Out itu, bisa terbit dalam bentuk buku berjudul Revolusi Belum Selesai. Orang tidak mungkin tidak mengerti kata-kata Presiden Soekarno, yang diucapkannya pada waktu pelantikan Kabinet Ampera, pada tanggal 28 Juli 1966, sebagai berikut. Pers asing mengatakan, bahwa perintah ini adalah a transfer of authority to General Soeharto. Tidak, it's not a transfer of authority to General Soeharto. I repeat again, it's not a transfer of authority. Di dalam buku itu juga, Revolusi Belum Selesai, terdapat penegasan Presiden Soekarno, November 1965, bahwa, saya yang ditunjuk MPRS menjadi Panglima Besar Revolusi. Terus terang bukan Subandrio, bukan Leimena, bukan engkau Soeharto, bukan engkau Soeharto, dan seterusnya.
Mengapa begitu tegas ucapan presiden tersebut? Penyebabnya ialah karena Jenderal Soeharto sedang sibuk melakukan KUP merangkaknya. Sampai kini belum ada yang bisa memastikan di mana dokumen aslinya disimpan. Pasti tidak ikut dikubur pada waktu pemakaman mantan Presiden Soeharto. Ketika Jenderal Jusuf masih ada cerita bahwa dokumen asli Supersmart ada pada beliau. Paling tidak beliau tahu apa dan di mananya barang itu. Didesas-desuskan bahwa pada akhir umurnya Jenderal Jusuf akan mengungkap misteri sekitar Supersmart. Tetapi sampai akhir umurnya tidak ada wasiat Jenderal Jusuf yang mengungkap misteri sekitar Supersmart. Orang masih ingat bahwa Jenderal Jusuf adalah salah seorang dari 3 Jenderal TNI AD yang mengitari Presiden Soekarno di Bogor, yang kemudian menghasilkan keluarnya surat perintah 11 Maret 1967 untuk Jenderal Soeharto. Orang yang tak pernah tahu apa itu KUP merangkak, pasti akan terheran-heran mengikuti jalannya perkembangan peristiwa sesudah gagalnya G30S. Hal-hal itu betul seperti pat-pat gulipat dan abrakadabra. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Kabinet 100 menteri yang sedang bersidang di bawah pimpinan Presiden Soekarno di Istana Merdeka, akhirnya terpaksa bubar, karena ada pasukan tak dikenal menerjang masuk dan mengepung istana tempat sidang kabinet. Presiden Soekarno didamping Waperdam Subandrio, cepat-cepat mengungsi ke Bogor. Selanjutnya datang menyusul 3 Jenderal TNI AD, antaranya Jenderal Jusuf. Walhasil keluarlah Supersmart, surat perintah 11 Maret Presiden, untuk Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto, yang anggota kabinet 100 menteri itu, ternyata tidak hadir sidang kabinet tersebut karena alasan sakit. Menjadi jelas pula, bahwa sidang kabinet yang bubar karena ancaman pasukan tak dikenal itu, kemudian diketahui bahwa pasukan tak dikenal itu adalah pasukan Kostrad di bawah Jenderal Sarwo Edi. Perhatikan berikut ini. Ketika pada 3 Maret 2007, di Jakarta diadakan seminar mengenai Supersmart, arahnya menunjukkan ketidakjelasan apa yang hendak dicapai dengan seminar tersebut. Apalagi ketika salah seorang pimpinan seminar menyatakan bahwa tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan sah tidaknya Supersmart. Surat perintah 11 Maret 1967, surat perintah dari siapa itu, dan siapa pula yang diberi perintah? Tertera hitam di atas putih pada secari kertas itu, perintah Panglima Tertinggi Presiden Republik Indonesia, Soekarno. Siapa yang diberi surat perintah itu? Jenderal Soeharto. Diskusi dalam seminar tersebut sama sekali tidak mempersoalkan bagaimana bisa suatu surat perintah, notabene yang di dalamnya tertera hitam di atas putih, bahwa si penerima perintah, dalam hal ini Jenderal Soeharto, harus melapor kepada Presiden, tambahan lagi mendapat tugas untuk memelihara, membela kewibawaan Presiden Soekarno serta ajaran-ajarannya. Akhirnya melalui suatu pat-pat gulipat, yang seolah-olah konstitusional, Supersmart tersebut menjadi senjata ampuh untuk menggulingkan Presiden Soekarno, pihak yang memberikan perintah. Maka di sini menjadi jelas, bila hendak bicara hal Supersmart, tak bisa tidak harus bicara tentang adanya suatu pengkhianatan yang tidak ada duanya dalam sejarah Republik Indonesia. Suatu pengkhianatan Soeharto, Jenderal TNI AD, terhadap Soekarno, Presiden RI, Panglima Tertinggi ABRI. Dewasa ini kita tetap prihatin, mengikuti dan juga menyaksikan perkembangan di masa yang belum lama, menyaksikan keadaan kini kaum cendekiawan kita, para ahli ilmu kenegaraan, para ahli hukumnya, ahli undang-undang dan sebagainya, kaum politisi kita, perwira-perwira angkatan bersenjata RI, yang tidak sedikit dari mereka-mereka itu telah benar-benar terlibat dalam pengkhianatan tersebut. Lebih memprihatinkan lagi, ialah bahwa masih cukup banyak dari mereka-mereka itu, masih belum sadar dan tobat akan kesalahan dan pengkhianatannya. Keprihatin ini bukan tanpa alasan. Bukankah kebesaran, kebijakan dan hati nurani suatu bangsa, antara lain tercermin pada kenuranian, keberanian membela keadilan dan kebenaran, serta kesadaran dan kemampuan berpikir bebas kaum cendekiawannya?